Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Ji Hao. Di udara, retakan setipis rambut muncul, lalu langsung memudar. Ji Hao berubah menjadi embusan angin dan segera bergegas ke celah. Di depan matanya, aliran cahaya indah menyilaukan dan setelah beberapa saat, dia tiba di ruang magis. Matahari dan bulan bersinar di langit, saling berhadapan. Kekuatan matahari yang kuat dan murni positif serta cahaya bulan yang lembut dan dingin hidup berdampingan di langit, dengan ribuan bintang besar yang tampak hanya sedikit lebih kecil dari matahari dan bulan menggantung dan bersinar di langit, melepaskan kekuatan dengan sifat yang berbeda. Ruang ini memiliki batas yang jelas. Sebuah cangkang, terkondensasi dari kabut ungu mengelilingi seluruh ruang. Ji Hao masuk melalui lapisan kabut ungu ini. Di dalam kabut ungu, simbol mantra emas yang terus-menerus berubah bentuk berkilauan seperti petir, memberikan rasa keindahan yang menyentuh hati. Di tengah ruang ini, yang sangat jauh dari Ji Hao, sebidang tanah diam-diam mengambang di udara, di bawah cahaya bulan dan matahari. Kekuatan alam di udara sangat padat. Ji Hao dan sudah terbiasa dengan kekuatan alam yang luar biasa padat di kota Puban, tetapi tetap saja, kekuatan alam yang kaya di ruang ini membuatnya batuk intens setelah dia masuk. Sambil melambaikan tangannya, Ji Hao melihat aliran riak udara yang jelas diaduk. Kekuatan alam begitu padat sehingga bahkan menjadi seperti air. Setiap gerakan yang dilakukan oleh Ji Hao dapat berfluktuasi kekuatan alam di sekitarnya. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa banyak gunung, bebatuan, tanah, bola api, aliran air, pohon raksasa, dan hal-hal lain juga mengambang di udara. Semua jenis ramuan ajaib tumbuh di pegunungan, bebatuan, dan tanah itu. Bahkan bola api, aliran air, dan pohon raksasa itu memiliki berbagai jenis ramuan ajaib yang tumbuh di dalamnya. Ramuan ajaib ini benar-benar berbeda dari ramuan ajaib di dunia besar tempat Ji Hao berada, tetapi setiap daun atau kelopak ramuan ini dapat memberikan kemanjuran yang luar biasa dan jelas merupakan harta karun kelas atas. Semua harta karun yang luar biasa, sayang sekali, di dunia ini, Anda tidak bisa makan sesuatu yang aneh, bukan? Bahkan tidak ramuan ajaib, jika tidak, aku mungkin diracuni sampai mati. Ji Hao tanpa daya melihat ramuan ajaib yang tak terhitung jumlahnya perlahan melayang di depan matanya. Bagi masyarakat lokal di dunia ini, bahkan satu bunga atau rumput di sini bisa menjadi kekuatan alam kelas atas. Tetapi bagi Ji Hao, yang merupakan penyusup, monster luar angkasa, dia tidak berani memakan salah satu dari ramuan ini. Obat ajaib penduduk setempat mungkin merupakan racun yang kuat bagi Ji Hao, bahkan jiwanya bisa dihancurkan sepenuhnya dengan satu sentuhan ramuan ini. Harta karun sejati ada di sana. Suara pria misterius itu datang dari ruang spiritual Ji Hao. Berbeda dari nada suaranya yang biasa, yang hambar dan lambat, dia terdengar tidak sabar, bahkan sedikit bersemangat, seolah-olah dia tidak bisa menunggu. Ji Hao melihat kemana pria misterius itu menunjuk. Jaraknya agak jauh, namun, area pusat ruang ini tampaknya sangat luas. Meskipun Ji Hao sekarang berjarak miliaran mil dari daerah pusat, tanah terapung itu masih menempati 10% penglihatan Ji Hao. Melihat lebih dekat, Ji Hao tiba-tiba menjulurkan matanya karena terkejut. Apakah dia salah membaca ini? Dia tidak seharusnya. Dia pasti tidak salah membaca ini. Di area tengah ruang ini adalah tanah yang mengambang di udara, tetap sempurna. Melihat dari tempat Ji Hao berada, tanah terapung itu adalah gadis yang sangat besar dan cantik. Ini tidak bisa salah, itu adalah seorang gadis, dengan wajah cantik, leher panjang dan ramping, payudara yang menjulang tinggi, lengan panjang dan ramping, perut halus, kaki lurus dan kuat. Bahkan wajah Ji Hao sedikit memerah, karena dia juga melihat bagian tubuh paling pribadi dari gadis besar itu. Semuanya sangat jelas. Di tubuh gadis yang sangat besar ini, semua jenis kekuatan alam terus-menerus mengendap. Oleh karena itu, dia secara bertahap memiliki gunung, sungai, hutan, padang rumput di tubuhnya. Di pegunungan itu dan di hutan-hutan itu, roh-roh suci itu, yang disembah oleh orang-orang lokal di dunia ini, membangun istana dan rumah besar yang megah, dan banyak patung gunung besar untuk disembah orang-orang.
Mata Ji Hao berbinar dengan cahaya keemasan. Dia bisa dengan jelas melihat patung-patung raksasa yang tak terhitung jumlahnya berdiri di tanah terapung yang sangat besar ini. Semua patung itu ada dalam sosok seorang gadis cantik. Dari kejauhan, orang dapat menemukan bahwa patung-patung itu tampak 80 hingga 90% mirip dengan tanah terapung yang sangat besar ini. Ji Hao hanya merasa pusing. Tanah terapung yang sangat besar ini membuat Ji Hao merasa bahwa itu mungkin ilusi. Namun, bentuk gadis cantik dari tanah terapung ini bukanlah ilusi. Sebaliknya, itu berubah dari semacam makhluk hidup ajaib dan hebat, dan itu harus menjadi tubuh makhluk hidup yang hebat. Pan Xi, namanya Pan Xi. Di ruang spiritual Ji Hao, pria misterius itu bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah, nama yang sangat indah, bukan? Apa? Ji Hao bertanya dengan bingung, nama apa? Pan Xi, panci yang mana? Si yang mana? Dalam kekacauan yang tak terbatas, orang-orang yang cukup kuat untuk menciptakan dunia dengan hormat disebut Pan, dan Si adalah namanya. Pan, yang dinamai sebagai Si, oleh karena itu, dia adalah Pan Si, gumam pria misterius itu, apakah dia jatuh? Dalam kekacauan yang tak terbatas, orang-orang yang cukup kuat untuk membuka dunia dengan hormat disebut Pan. Gadis ini bernama Si. Oleh karena itu, dia adalah Pan Si. Ji Hao masih bingung. Dia mengajukan pertanyaan kepada pria misterius itu, bagaimana kamu tahu namanya? Pria misterius itu menjawab dengan hambar, kamu dengan hati-hati membaca simbol mantra itu di kabut ungu. Segala sesuatu tentang dia ada dalam simbol mantra ini. Kapan dan di mana dia dilahirkan, apa yang telah dia alami, bagaimana dia mengolah dirinya sendiri, ketika dia membuka dunia ini, termasuk semua hukum alam dunia ini, semuanya direkam oleh simbol mantra dalam kabut ungu. Ji Hao berbalik, membuka matanya lebar-lebar dan mencoba membaca simbol mantra emas yang terus berubah yang bergulir di kabut ungu. Goresan simbol mantra emas itu tampak kuat dan dalam gaya kuno, melepaskan rasa kekuatan prasejarah yang tak terlukiskan. Namun, Ji Hao tidak tahu satu pun dari simbol mantra emas itu. Aku tidak bisa membacanya. Ji Hao menjawab terus terang sambil tersenyum pahit, tidak bisa membaca bahkan salah satunya. Mereka benar-benar berbeda dari semua simbol mantra yang saya tahu. Tidak ada yang disebutkan tentang ini dalam kitab suci Sifu saya, Yuyu. Ini adalah simbol kekacauan, juga dinamai sebagai jejak kekacauan, kata pria misterius itu dengan suara yang dalam, kamu belum mencapai tingkat hal-hal ini. Oleh karena itu, lebih baik kamu tidak mengenal mereka. Berhenti sejenak, pria misterius itu melanjutkan dengan sedikit ragu-ragu, tapi, tidak ada salahnya jika kamu mempelajarinya sebelumnya. Namun demikian, karena semangat primordial Anda belum cukup kuat, jangan sembrono mencoba menggali terlalu dalam. Dengan kultivasi Anda saat ini, satu jejak kekacauan dapat menguras jiwa Anda dan membinasakan Anda. Simbol mantra abu-abu bengkok yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari platform bundar tempat pria misterius itu duduk, lalu perlahan bergabung dengan roh primordial Ji Hao seperti ikan yang berenang di air. Pria misterius itu kemudian melanjutkan dengan suara lembut, ketika Anda mencapai tingkat tertentu dengan kultivasi Anda secara alami akan mengenali simbol-simbol ini. Jangan khawatir tentang mereka sekarang. Pergi ke tubuh Pan Xi, temukan titik di antara alisnya dan lihat apakah dia telah jatuh. Jika dia sudah jatuh, kita tidak perlu terlalu sopan. Pria misterius itu terdengar cukup galak. Ji Hao bertanya dengan suara rendah, jika dia jatuh, apakah kita akan merampok? Tetap diam beberapa saat, pria misterius itu membatalkan dengan suara yang dalam, itu benar, jika dia sudah jatuh, kamu bergerak, merampok untukku. Dengan sedikit kehati-hatian, dan sedikit ketakutan, Ji Hao diam-diam menginjak padang rumput hijau. Setelah berbicara dengan pria misterius itu, Ji Hao belajar sesuatu tentang apa yang disebut Pan. Membuka dunia dan menguasai hukum alam. Di dunia yang dibuka oleh Pan ini bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Kata apapun yang dia ucapkan bisa menjadi hukum alam. Orang tidak pernah bisa memperkirakan kekuatan Pan. Bahkan jika dia tampaknya sudah jatuh, orang tidak akan pernah tahu apa yang dia tinggalkan sebagai pertahanan terakhir dan terkuat. Untuk pertahanan terakhir yang ditinggalkan oleh Pan, bahkan jika itu hanya pertahanan kecil dan lemah untuk Pan ini,
itu masih akan cukup kuat untuk membunuh makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya seperti Ji Hao dalam satu saat. Pan X, Pan Si, yang menciptakan dunia ini. Ji Hao berjongkok di tanah, menarik beberapa rumput dan dengan hati-hati menatapnya sambil dia dengan penasaran bertanya, jadi, orang tua, dunia tempat kita berada berlipat ganda lebih kuat dari dunia ini. Apa nama makhluk kuat yang menciptakan dunia? Dia harus lebih kuat dari Pan Si, kan? Dari ruang roh berkabut Ji Hao, suara pria misterius itu terdengar, Gu, namanya Gu. Dia adalah Pan Gu, yang membuka dunia besar itu. Dalam simbol kekacauan, Gu, berarti, sangat kuat. Oleh karena itu, kata yang dia ciptakan pasti jauh lebih kuat daripada dunia yang dibuka oleh Pan Si ini. Ji Hao berhenti sejenak. Pan Gu, bukankah itu benar? Dia tahu bahwa ini akan menjadi nama yang akan dia dengar. Sebelum Ji Hao mengatakan apa-apa, pria misterius itu tertawa dingin dan melanjutkan, namun demikian, apa masalah besar menjadi kuat? Sangat kuat, itu tidak lain adalah kekuatan. Makhluk konyol yang tidak memiliki otak yang baik, mereka mati ketika mereka harus mati. Pan Si masih berhasil meninggalkan tubuh, sementara dia, bahkan tubuhnya telah hancur, jenis naga, jenis Phoenix dan manusia. Ji Hao membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut. Menurut pria misterius itu, tubuh Pan Gu hancur setelah dia jatuh, lalu diturunkan menjadi 3 ras. Apakah jenis naga, jenis Phoenix, dan manusia dihasilkan dari tubuh Pan Gu yang hancur? Sebelumnya, pria misterius itu membantunya menggabungkan darah spirit yang berasal dari jenis naga dan jenis Phoenix ke dalam tubuhnya. Sekarang, Ji Hao memiliki garis keturunan yang kuat. Bukankah itu berarti? Lalu, Ji Hao ingin mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Jangan tanya, dan jangan katakan. Ingatlah, jangan menunjukkan jejak apapun. Jika tidak, beberapa orang mungkin menangkapmu dan mengubahmu menjadi pil ajaib, kata pria misterius itu setelah mendengus dingin. Pendeta Yu Yu tidak buruk, di antara dia dan kedua saudara laki-lakinya, dia mungkin satu-satunya yang baik. Hehe, kamu adalah muridnya, dia pasti tidak akan menyakitimu, tapi dia memiliki 2 saudara. Laki-laki, keringat dingin mengalir keluar dari punggung Ji Hao. Dia tidak berani mengucapkan sepatah kata lagi. Membuang beberapa rumput yang hancur, dia mulai dengan hati-hati membedakan suara yang datang dari daerah sekitarnya. Turun, kata pria misterius itu dengan suara yang dalam, turun ke tanah untuk melihat tubuh aslinya. Kemudian lihat tempat di antara alisnya, lihat apakah dia meninggalkan sesuatu. Mungkin, makhluk non-manusia itu merancang permainan hidup dan mati ini untuk apa yang ditinggalkan oleh Pan Si. Ji Hao berhenti lagi karena terkejut, apakah kamu mengatakan bahwa non-manusia merancang game hidup dan mati ini untuk Pan Si? Suara pria misterius itu terdengar penuh dengan pertanyaan juga. Anehnya, kekacauan tidak terbatas dan tidak ada habisnya. Bagaimana mereka memprediksi kedatangan dunia Pan Si? Apakah Pan Si dibunuh oleh mereka? Ji Hao berhenti berbicara. Sebaliknya, dia melemparkan sihir yang memungkinkannya bergerak di bawah tanah. Dia berubah menjadi aliran samar asap kuning, mengebor ke tanah. Stamper langit dan bumi melayang di atas kepala Ji Hao, membantunya membuang kekuatan bumi di bawah tanah, memungkinkannya bergerak lebih cepat dan lebih mudah. Di Midland, dengan kekuatan Ji Hao saat ini, jika dia melemparkan sihir bergerak bawah tanah, dia bisa mengebor tanah sedalam ribuan mil dalam 1 detik. Tetapi saat dia ditolak oleh dunia ini, terutama di ruang yang menarik ini, tekanan dan kekuatan penolakan yang diberikan kepada Ji Hao semakin kuat. Meskipun dia telah sepenuhnya mengaktifkan kekuatannya dan dengan bantuan stamper langit dan bumi, dia masih bisa mengebor hanya 300 meter dalam rentang setiap napas. Menelusuri dengan beberapa kesulitan yang solid selama 2 hari 2 malam, tekanan yang ditahan Ji Hao dan telah ditahan semakin kuat. Ji Hao merasa bahwa dia tidak bergerak di tanah. Sebaliknya, dia seperti cacing tanah dengan nasib buruk karena telah mengebor batu. Sekarang, menelusuri setiap meter lebih dalam akan menghabiskan banyak usaha. Setelah siang dan malam lagi, lapisan batuan yang mengelilingi Ji Hao menjadi jernih, seperti batu permata, dan kecepatan bergeraknya menjadi selambat siput. Orang tua, aku tidak bisa masuk lebih dalam. Lapisan batuan di sini terlalu keras, dan setiap inci dari batuan ini secara alami mengandung kekuatan Dao, aku tidak bisa pergi kemanapun lebih dalam.
Ji Hao tanpa daya berteriak kepada pria misterius di ruang spiritualnya. Pria misterius itu berangsur-angsur muncul. Tanpa mengatakan apa-apa, dia menarik napas dalam-dalam, mengunci tangannya menjadi gerakan aneh dan diam-diam melambaikan tangannya. Lapisan batuan yang mengelilingi Ji Hao tiba-tiba beriak lembut seperti air sementara aliran kekuatan bumi yang kuat dan murni berubah menjadi cahaya kuning yang mengalir terlihat, menyuntikkan ke stamper langit dan bumi yang mengambang di atas kepala Ji Hao. Lapisan tebal simbol mantra kuning menjadi ringan. Ji Hao entah bagaimana merasa bahwa stamper langit dan bumi sekarang menjarah kekuatan hukum alam dunia ini, dan telah melalui transformasi magis yang menyeluruh. Stamper langit dan bumi sekarang menjadi lebih ajaib dan kuat, dan kekuatannya menjadi tak terukur. Transformasi magis berlangsung hanya selama 1/4 jam. Setelah itu, pria misterius itu menghela napas berat, lalu menghilang tanpa mengatakan apa-apa. Ji Hao mencoba memicu stamper langit dan bumi, setelah itu, kecepatan gerakannya langsung meningkat. Tanpa membuat suara, dia seperti ikan gesit yang melompat ke dalam air, dengan mudah berenang tanpa kesulitan. Karena kamu memiliki kekuatan magis seperti itu, mengapa kamu tidak melakukannya lebih awal? Ji Hao berteriak kaget. Setelah stamper langit dan bumi berubah, Ji Hao samar-samar merasakan bahwa tekanan dan kekuatan penolakan besar yang diberikan dunia ini sebagian besar telah hilang. Sekarang, dia setidaknya bisa mengaktifkan setengah kecil dari kekuatannya. Dalam rentang beberapa napas, dia bergerak melalui lapisan bebatuan dan mendarat di permukaan yang melenting. Kemanapun pandangannya bisa mencapai, permukaan di bawah kakinya putih, lembut namun lentur. Ji Hao berjongkok, menekan tangannya dengan kuat di permukaan ini, dan hanya terasa hangat, lembut dan halus, bahkan lebih halus dari tangan Men-Men dan Shaoxi. Dari daerah sekitarnya, dia mendengar sedikit suara air yang mengalir dan merasakan kekuatan hidup yang kuat. Ji Hao melihat sekeliling, lalu tiba-tiba menyadari bahwa dia sekarang berdiri di tubuh Pansi. Permukaan putih di bawah kakinya ini adalah kulit Pansi. Suara air yang mengalir disebabkan oleh aliran darah Pansi yang mengalir, sementara kekuatan hidup yang kuat yang dia rasakan, tentu saja, berarti bahwa tubuh besar Pansi masih memiliki vitalitasnya. Dia tidak mati. Ji Hao berteriak kaget. Tidak, tubuh fisik berbeda dari jiwa. Suara dalam pria misterius itu datang, tubuhnya masih memiliki kekuatan dan vitalitas, tetapi dia sepertinya sedang tidur nyenyak, tanpa bergerak. Ini membuktikan bahwa sesuatu yang mengerikan terjadi pada jiwanya. Mungkin, jiwanya sudah binasa, kita belum tahu. Jadi, Ji Hao melihat kulit seputih salju di bawah kakinya dan bertanya, apa yang bisa saya lakukan? Pergi ke tempat di antara alisnya, kata pria misterius itu, jika dia benar-benar jatuh, kamu dan aku akan sangat beruntung. Ji Hao berada di kaki bawah Pansi. Kekuatan alam di dunia Pansi mengendap di tubuh Pansi, dan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kekuatan alam ini terkandung dalam lapisan batu dan membungkus Pansi, mengubahnya menjadi tanah yang luas. Namun, antara tubuh Pansi dan lapisan bawah batu adalah ruang yang luas, dengan ketinggian sekitar 10.000 km. Mungkin, beberapa kekuatan spiritual Pansi masih tersisa di tubuhnya, yang melumpuhkan batu-batu yang terkondensasi dari kekuatan alam dari menodai tubuhnya. Tubuh Pansi tetap sempurna, tahan karat, sebersih dan semurni dunia yang baru dibuka. Ji Hao terbang dengan cepat di ruang antara tubuh Pansi dan lapisan batu. Stamper langit dan bumi melayang di atas kepalanya, melepaskan medan gaya tak terlihat yang menutupi Ji Hao. Ji Hao meluncur di udara seperti hantu, menuju kepala Pansi dengan kecepatan tertingginya. Jika dia berjalan di tanah, Ji Hao mungkin bertemu dengan roh suci kapan saja. Dia belum tahu persis berapa banyak roh suci yang ada di dunia, dan jika dia pernah dikelilingi oleh roh-roh suci itu atau jatuh ke dalam perangkap seperti orang malang Kiong Sangki, itu tidak akan lucu sama sekali. Namun, di atas tubuh Pansi dan di bawah lapisan batu tebal, tidak ada satupun roh suci yang berani datang ke daerah ini. Oleh karena itu, Ji Hao tidak akan jatuh dalam bahaya apapun dengan bergerak bebas di ruang ini. Kecuali Pansi tiba-tiba bangun dan menamparkan Ji Hao, tidak ada yang berbahaya yang akan terjadi pada Ji Hao sekarang. Terbang dengan kecepatan tinggi selama 3 hari 4 malam, Ji Hao tiba-tiba berhenti. Dengan kekuatan stamper langit dan bumi,
yang telah melalui transformasi magis, Ji Hao mendorong dirinya dengan kekuatan alam dunia ini. Dia telah terbang untuk waktu yang lama tetapi masih belum meninggalkan area kaki bagian bawah Pan Xi, dan sekarang masih jauh dari lututnya. Namun, di dekat lutut Pan Xi dan di bagian atas satu kaki bawah Pan Xi, Ji Hao melihat menara besar. Indah dan mewah, dihiasi dengan pola bunga, kelopak, dan tanaman lain yang tak terhitung jumlahnya. Gaya menara yang sangat mewah ini mengingatkan Ji Hao pada orang-orang klan Yu, yang terobsesi dengan hal-hal mewah. Menara yang seluruhnya emas tingginya ribuan meter. Ji Hao melihat ke atas di sepanjang permukaannya yang didekorasi dengan berlebihan, dan saat dia berpikir, dia menemukan totem yang akrab di menara, mata tegak mengambang di dalam kabut yang melingkar. Alat ajaib Blood Moon. Ji Hao tercengang dan berteriak sambil mengulurkan tangannya, mencoba menyentuh menara. Pria misterius itu tiba-tiba mengeluarkan geraman bergema di ruang spiritualnya yang mengejutkan Ji Hao dengan parah dan membuatnya segera menarik tangannya kembali. Setelah itu, Ji Hao melompat dan terbang mundur sejauh lebih dari 100 mil, lalu bertanya, "Orang tua, ada apa?" "Itu sepertinya alat sihir Blood Moon. Jauhi itu jika kamu tidak ingin mati." "Itu memang alat sihir Blood Moon. Lihatlah bentuk menara, itu adalah ujung ekor penusuk tusuk tulang bermata 4, kata pria misterius itu dengan hambar, itu adalah senjata yang cukup kuat untuk menyakiti Pan Xi. Jika kamu menyentuhnya barusan, kamu sudah menjadi abu sekarang. Kulit kepala Ji Hao mati rasa karena ketakutan yang tersisa, dan rambut halusnya berdiri tegak. Dia melihat menara itu dengan kaget. Setelah mengamati dengan cermat, dia menemukan bahwa, seperti yang dikatakan pria misterius itu, benda berbentuk menara ini benar-benar ekor senjata besar. Hanya ekor yang panjangnya ribuan meter, jadi orang bisa dengan mudah membayangkan betapa besarnya seluruh senjata ini. Siapa Pan Xi? Dia adalah makhluk kuat yang menciptakan dunia. Untuk senjata yang menusuk tubuhnya dan menembus jauh ke dalam tulangnya, apakah Ji Hao bisa menyentuhnya tanpa perlindungan apapun? Selain itu, faktanya adalah bahwa semua jenis kutukan bulan darah itu aneh dan terutama jahat. Ji Hao bahkan tidak berani membayangkan konsekuensinya jika dia benar-benar menyentuh menara itu barusan. Dia bergerak jauh dari menara itu, lalu terus terbang menuju kepala Pan Xi. Bergerak selama 2 hari 2 malam lagi, Ji Hao berhenti lagi. Dia sudah mendekati lutut Pan Xi, dan dia menemukan bahwa di setiap sisi lutut Pan Xi ini, belati bobrok tertancap jauh di tubuhnya. Dari kejauhan, Ji Hao merasakan getaran kekuatan ganas yang melahap langit datang tepat di wajahnya. Oleh karena itu, dia hanya melirik 2 belati dari jarak ratusan mil, lalu mengambil jalan memutar, bahkan tidak berani masuk ke area radius 100 mil di sekitar 2 belati. Semakin dekat dia ke kepala Pan Xi, semakin banyak luka yang ditemukan Ji Hao di tubuhnya. Semua jenis senjata besar dan berbentuk aneh tersangkut di tubuhnya, dan masing-masing senjata ini telah melepaskan getaran kekuatan yang sangat kuat. Di bawah pengaruhnya, Ji Hao bahkan merasa sulit bernapas. Ji Hao terpaksa mengambil jalan memutar berulang kali karena senjata besar ini. Ketika dia mencapai perut dan dada Pan Xi, Ji Hao tidak bisa menahan kulit kepalanya mati rasa. Area dada dan perut Pan Xi yang luas hampir hancur. Luka sepanjang puluhan ribu mil dapat dilihat di mana-mana. Ji Hao tidak tahu seberapa dalam tebasan besar itu, karena saat dia berdiri di tepi luka dan melihat ke bawah, dia tidak melihat apa-apa selain kegelapan. Luka-luka di area dada dan perut Pan Xi ini seperti banyak lubang hitam, terus melahap semua yang ada di sekitarnya. Di dekat tepi luka itu, Ji Hao melihat banyak potongan logam raksasa yang rusak, yang dihiasi dengan pola yang rumit dan indah dan telah melepaskan getaran kekuatan yang besar. Potongan-potongan logam ini seharusnya menjadi bagian dari senjata ampuh, tetapi senjata itu sudah dihancurkan. Di bawah bimbingan pria misterius itu, Ji Hao mengumpulkan potongan logam sebanyak yang dia bisa. Menurut pria misterius itu, potongan-potongan logam ini semuanya terbuat dari bahan yang hanya dapat ditemukan di Chaos dan jauh lebih berharga daripada bahan ilahi yang dikumpulkan para dewa ilahi dari kehampaan untuk membangun kota Ji Hao. Setelah Ji Hao memasukkan potongan-potongan ini ke dalam kuali bundar kecil di perut bagian bawahnya, sejumlah besar kekuatan kekacauan keluar setiap hari, tanpa henti memperkuat tubuh Ji Hao. Selain kekuatan Chaos, banyak bola logam berwarna-warni seukuran kepala manusia,
sangat berat, dan warna-warni telah terbang keluar dari kuali kecil satu demi satu. Pria misterius itu berkata bahwa bola logam ini adalah bahan kelas atas, dan Ji Hao dapat membawanya kembali dan membiarkan pendeta Yu Yu melakukan beberapa pekerjaan dengan mereka. Yu Yu benar-benar bisa membuat beberapa senjata yang benar-benar kuat untuk Ji Hao dengan bola logam ini, dan senjata itu akan sekuat harta karun pradunia. Bergegas sepanjang jalan sambil mengumpulkan potongan logam yang pecah, Ji Hao menghabiskan 2 bulan lagi dalam perjalanannya. Akhirnya, dia mendekati dahi Pansi. Dia masih puluhan ribu mil jauhnya dari tempat di antara alis Pansi. Oleh karena itu, Ji Hao berhenti bergerak, menyembunyikan dirinya di dalam kabut yang keluar dari kantong awan, dan mengelilingi dirinya dengan beberapa formasi sihir yang menyembunyikan. Puluhan ribu mil jauhnya, dan di atas titik di antara alis Pansi, setinggi sekitar 3 km dari tanah adalah istana yang seluruhnya emas mengambang di udara, didukung oleh bola kabut ungu. Istana emas itu bergaya kuno yang sederhana dan tidak memiliki dekorasi apapun di luar. Dari kejauhan, Ji Hao merasakan kekuatan prasejarah namun kuat darinya. Istana besar ini seperti binatang buas yang beristirahat, yang memberi Ji Hao rasa bahaya yang kuat. Dengan menerima sinyal yang diberikan oleh jimat pelacak, Ji Hao merasakan bahwa Qiong Sangqi sekarang berada di istana besar. Namun, siluet berbentuk manusia telah berkedip dan berkilau di sekitar istana. Puluhan ribu roh suci, dengan tubuh dalam bentuk cahaya, api, pasir atau angin, telah bergerak di sekitar istana. Jika tebakan Ji Hao benar, tempat ini harus menjadi area inti dari ruang yang disebut Tanah Suci ini oleh penduduk setempat di dunia ini, dan istana ini harus menjadi istana suci tertinggi mereka. Orang tua, kita tidak bisa mendekat. Ji Hao tanpa daya melihat istana itu dan berkata, tidak peduli seberapa berani dia tidak akan pernah berani memulai pertarungan melawan puluhan ribu makhluk kuat kelas atas di dunia. Memang agak merepotkan, gumam pria misterius itu. Pansi juga memiliki luka di wajahnya. Mungkin itu hanya luka ringan, tetapi di mata Ji Hao, itu adalah lembah celah sepanjang puluhan ribu mil. Istana itu dijaga dengan waspada. Ji Hao merenung selama 2 hari, tetapi masih tidak dapat menemukan kesempatan baginya untuk menyelinap ke istana. Sekitar 1000 mil jauhnya dari istana, dia menemukan lembah celah untuk bersembunyi dan membangun tempat berlindung kecil untuk dirinya sendiri. Setelah itu, dia menghabiskan lebih banyak waktu dan upaya dan melemparkan sihir cermin bundar, yang dengannya, dia mengamati istana itu. Duduk di tempat penampungan kecilnya yang bisa melindunginya dari angin dan mengumpulkan kekuatan alam, Ji Hao memiliki cermin, berdiameter 3 kaki, mengambang di depannya, melepaskan layar cahaya berdiameter 15 meter berbentuk bulat. Gambar di layar cahaya itu terus-menerus berubah di bawah kehendak Ji Hao. Sihir cermin bulat adalah sihir rahasia istana penyihir. Di kota Puban, cermin ajaib yang dibuat oleh para ahli penyihir dari istana Majus dapat menerangi area dengan radius puluhan miliar mil, dan merupakan alat terbaik bagi para pemimpin manusia untuk melakukan tur inspeksi ke seluruh dunia. Tetapi di dunia ini, Ji Hao ditekan oleh dunia itu sendiri, dan ditambah dengan fakta bahwa kekuatan Ji Hao saat ini terbatas. Cermin ajaib yang diciptakan olehnya hanya bisa memungkinkannya untuk menangkap setiap gerakan di dalam area dengan radius maksimum 3000 mil. Dibandingkan dengan formasi sihir Yu Yu, sihir cermin bundar ini memiliki banyak kelemahan. Misalnya, meskipun Ji Hao dapat menangkap sedikit gerakan tunggal dalam radius 3000 mil melalui cermin ajaib, seperti mata manusia, penglihatannya hanya bisa fokus pada satu area pada satu waktu. Namun, formasi sihir Yu Yu memungkinkan Ji Hao untuk mengetahui dengan jelas tentang gerakan apapun yang dilakukan oleh apapun dalam jangkauan efektifnya, bahkan jejak bergerak dari sebutir debu. Perbedaan antara formasi sihir Yu Yu dan sihir cermin bundar sangat besar, tetapi dalam keadaan saat ini, sihir cermin bundar adalah sihir kecil yang cukup praktis untuk Ji Hao. Dari layar cahaya jernih itu, Ji Hao melihat bahwa banyak roh suci bisa terlihat samar-samar di sekitar istana. Setiap hari, sejumlah besar roh kudus akan masuk atau keluar dari istana, dan tampaknya itu adalah tempat yang sibuk. Dari waktu ke waktu, aliran cahaya yang menyilaukan akan terbang keluar dari istana besar, menembus awan lalu menghilang. Rupanya, itu adalah roh suci di istana yang berhubungan dengan orang-orang di dunia luar melalui semacam sihir rahasia.
Ji Hao diam-diam mengamati istana selama beberapa hari. Dia telah melihat ratusan prajurit manusia ditangkap hidup-hidup dan dikirim ke istana. Prajurit manusia yang ditangkap itu semuanya adalah Raja Penyihir, dan Qiong Sangqi adalah satu-satunya yang ditangkap hidup-hidup oleh makhluk lokal ini sebagai penyihir ilahi dan pangeran. Selama beberapa hari terakhir, Ji Hao tidak melihat penyihir ilahi lain ditangkap sama sekali. Menonton istana selama beberapa hari, Ji Hao tiba-tiba menemukan bahwa getaran kekuatan simbol mantra yang tidak begitu jelas dilepaskan dari tubuh beberapa prajurit manusia yang ditangkap. Karena hukum alam dunia ini berbeda dari hukum alam dunia besar, dan sistem kultivasi yang digunakan oleh orang-orang di dunia ini juga sama sekali berbeda dari metode kultivasi umat manusia, roh-roh suci lokal itu tidak menemukan getaran kekuatan simbol mantra misterius yang dilepaskan dari tubuh beberapa prajurit manusia. Namun demikian, getaran kekuatan simbol mantra samar itu tidak pernah bisa disembunyikan dari Ji Hao. Orang tua, kita mendapat kesempatan. Ji Hao menyipitkan matanya, melihat layar cahaya bundar. Di layar ada beberapa prajurit manusia ini, yang telah berteriak dan mengutuk sekelompok roh suci. Prajurit manusia ini memiliki tubuh yang tangguh dan kekuatan hidup yang kuat, dan tidak peduli seberapa keras roh-roh suci itu memukul mereka hanya berteriak lebih keras dan lebih keras. Beberapa prajurit manusia ini telah belajar bahasa lokal juga, mengutuk mereka belajar cukup banyak bahasa yang buruk. Sekarang, mereka semua mengeluarkan kata-kata yang sangat kejam dan kasar yang sangat membuat marah roh-roh suci itu, yang kemudian melemparkan beberapa prajurit manusia ke alun-alun di depan istana, mengangkat cambuk panjang dan mencambuk tubuh mereka. Darah memercik kemana-mana sementara kabut darah mengalir ke udara. Beberapa prajurit manusia yang telah mengutuk roh-roh suci itu sepanjang waktu memiliki otot-otot mereka yang dicambuk berkeping-keping dan darah menyembur keluar dalam sungai. Namun demikian, di antara sihir yang diciptakan oleh umat manusia, semua jenis sihir yang membutuhkan darah roh sebagai pemicu sangat misterius dan kuat. Begitu sihir terkait dengan darah roh kastornya, itu hanya akan tumbuh semakin kuat. Raja Penyihir memiliki kekuatan hidup yang luar biasa kuat, dan selama kekuatan hidup seorang Raja Penyihir tetap tidak habis, tidak peduli berapa banyak darah yang hilang, darah akan selalu diregenerasi. Beberapa prajurit manusia berguling dan berjuang di alun-alun, sementara darah menyembur keluar dari tubuh mereka seperti air mancur. Secara bertahap, pola sihir merah darah yang sangat besar digambar di istana. Orang yang merencanakan ini cukup kuat. Ji Hao mengenali pola sihir ini. Itu adalah formasi sihir pemecah udara kekuatan emas yang paling banyak digunakan oleh klan Qiongqi Gurun Barat. Formasi sihir ini diciptakan oleh master magi dari klan Qiongqi terutama untuk penyelamatan darurat di medan perang. Setelah formasi sihir dipicu, kekuatan emas yang tak terukur akan membelah udara terbuka dan mencapai tempat formasi dipicu sementara prajurit klan Qi Qiong akan berteleportasi langsung ke medan perang. Selain itu, kekuatan emas yang dilepaskan dari formasi sihir dapat berubah menjadi pedang emas yang tak terhitung jumlahnya dan menyerang musuh, bahkan menyebabkan kehancuran massal ke area sekitar formasi sihir. Pola sihir berdiameter 300 meter hampir terbentuk, tetapi beberapa roh suci yang hadir menemukan beberapa petunjuk. Seketika, dua bola cahaya yang menyilaukan mengeluarkan geraman yang mengamuk saat 10 roh suci bergerak secara bersamaan, meluncurkan semua jenis serangan ke beberapa prajurit manusia. Namun demikian, pada saat yang tepat ketika roh-roh kudus ini bergerak, ledakan gemuruh terjadi. Aliran besar kekuatan emas meledak dari tubuh beberapa prajurit manusia, berubah menjadi bilah emas yang bersinar terang yang tak terhitung jumlahnya, menusuk dengan keras ke segala arah. Aliran kekuatan emas mengiris udara terbuka sementara sejumlah besar prajurit berlari keluar dari kekuatan emas. Diikuti oleh teriakan keras dan bergema, ribuan prajurit manusia lapis baja berat melonjak keluar dari formasi sihir. Bang! Bang! Deni yang mengguncang langit bisa terdengar tanpa henti. Prajurit manusia ini memegang semua jenis panah, melepaskan panah ajaib yang kuat, yang secara khusus diproduksi oleh Istana Majus, ke segala arah. Panah berteriak seperti badai, tidak memberi roh suci itu waktu untuk bereaksi sebelum roh-roh kudus itu ditembakkan ke dalam wajan. Raungan binatang buas yang menggelegar datang, diikuti olehnya,
binatang raksasa Qiongqi sepanjang 300 meter melompat keluar dari belakang ribuan prajurit manusia itu, membuka mulut mereka dan menyemburkan aliran kekuatan yang kuat dan ganas ke arah roh-roh suci itu, yang telah jatuh ke dalam kepanikan. Puluhan roh kudus kehilangan keseimbangan. Mereka bahkan tidak bermimpi bahwa binatang buas prasejarah seperti ini akan tiba-tiba muncul. Tubuh mereka dibungkus oleh aliran kekuatan yang dilepaskan dari mulut Qiongqi Beast, lalu ditarik ke mulut binatang buas sambil berteriak. Serangkaian suara mengunyah yang keras bisa terdengar. Puluhan roh suci itu, yang sekuat penyihir ilahi bintang 1, ditelan oleh 3 binatang Qiongqi. Setelah itu, ketiga binatang itu meraung dengan senang hati dan bersemangat sambil mengeluarkan lampu merah darah sepanjang ratusan meter, menyilaukan ke segala arah. Bunuh, makan semuanya. Ribuan prajurit manusia lapis baja berat, yang tubuhnya terbungkus kabut keruh, berlari keluar dari formasi sihir. Mengikuti di belakang para prajurit manusia ini adalah lebih dari 100 kereta yang tampak mengerikan yang terbuat dari tulang binatang. Dan di belakang kereta ini ada ribuan meter, terutama binatang Tao Wu yang ganas dan besar. Dua klan Gurun Barat, klan Qiongqi dan klan Tao Wu telah bergandengan tangan dan melancarkan serangan. Hampir 100 penyihir ilahi dan ribuan raja penyihir melancarkan serangan mendadak ke istana suci roh suci lokal ini, dan bahkan Ji Hao tidak bisa menahan tepuk tangan untuk para pejuang manusia pemberani ini. Orang-orang ini benar-benar telah masuk ke dasar roh suci lokal ini seperti ini. Mereka memang punya nyali. Ji Hao berteriak panjang dan bergema sementara kereta kura-kura terbang keluar dari lengan bajunya dan mengembang hingga ratusan meter panjangnya dalam sekejap mata. Ji Hao berdiri di atas kepala kereta kura-kura dan mengendarai kereta, bergerak cepat menuju istana. Ketika dia berada ratusan mil jauhnya dari istana, Ji Hao menginjak kakinya ke kepala kura-kura. Akibatnya, kepala kura-kura membuka mulutnya. Mengikuti suara melengking, seperti jeritan hantu, kilatan berat dan gelap dari 10.000 kutukan kilat ajaib bergemuruh. Itu melepaskan getaran kekuatan pemakan langit dan menghantam kepala kelompok roh suci, yang baru saja berkumpul, bersama dengan aliran cahaya hitam sepanjang bermil-mil. Generasi baru kereta kura-kura, dengan semua bahan langka yang dikumpulkan oleh Istana Majus, mereka hanya membangun 6 di antaranya. Petir ajaib yang menyembur dari mulut kereta sama kuatnya dengan serangan kekuatan penuh yang diluncurkan oleh penyihir ilahi bintang 9, menakutkan dan merusak. Tapi yang lebih menakutkan adalah 10.000 kutukan yang terkandung dalam petir. Tidak lebih, tidak kurang, 10.000 jenis kutukan sihir paling jahat yang diciptakan oleh Istana Majus bergabung menjadi satu petir, bahkan jika target tidak terbunuh langsung oleh petir, kutukan sihir jahat itu akan bertahan di sekitar target sampai akhir hidupnya. Ji Hao menggeram keras dan bergema sementara 10.000 kutukan petir dengan keras menghantam formasi pertempuran yang terbentuk dengan cepat dan kasar dari roh-roh suci itu. Ledakan yang tidak begitu keras dan teredam kemudian dihasilkan, dan pada saat berikutnya, lebih dari 1.000 roh suci dihantam menjadi asap oleh petir. Aliran asap hitam yang tak terhitung jumlahnya yang tampak seperti ular berbisa ganas menggeliat ke segala arah. Setidaknya 10.000 roh suci memiliki aliran asap hitam yang dibor ke dalam tubuh mereka, dan segera setelah itu, gerakan mereka menjadi sangat lambat. Roh-roh suci itu, yang tubuhnya dalam bentuk cahaya, meredup, tubuh dalam bentuk api hampir padam, dan tubuh dalam bentuk air langsung berubah menjadi gelap murni. Pada pandangan pertama, orang bisa melihat lebih dari 10.000 hanya roh yang dipengaruhi oleh kutukan sihir yang dilepaskan dari petir dan sekarang bergerak sangat lambat saat melayang lemah di udara, berjuang dan mengaum dengan semua kekuatan mereka. 3 binatang Qiongqi dan binatang Tao Wu dengan senang hati bergegas ke dalam kelompok roh suci yang bergerak perlahan, membuka mulut mereka dan mencoba menelan mereka semua. Tapi segera, beberapa binatang buas ini segera melarikan diri karena malu dan marah seolah-olah mereka telah melihat hantu sungguhan. Roh-roh suci ini sekarang ternoda oleh kutukan sihir yang kuat yang dilepaskan dari petir dan sekarang, tubuh mereka telah mengeluarkan indera kekuatan jahat yang menakutkan. Sekarang, bahkan binatang Qiongqi dan binatang Tao Wu ini, yang terkenal dengan keserakahan mereka, tidak ingin menyentuh roh-roh suci yang ternoda oleh begitu banyak kutukan sihir jahat. Earl Yao, kerja bagus. Dari kejauhan, seorang penyihir ilahi dengan baju besi merah darah,
berdiri di atas kereta tulang binatang buas dan memegang tombak panjang sambil melepaskan getaran kekuatan yang mencapai langit dari tubuhnya menggeram, bunuh, bunuh, bunuh mereka semua. Ambil semuanya, sekarang. Memuji Ji Hao sekali lagi, penyihir ilahi ini memegang tombak panjang di tangannya dan mengangkat aliran cahaya dingin yang menyilaukan, menyapu area 100 mil dalam radius, menghancurkan roh suci terkutuk yang tak terhitung jumlahnya menjadi berkeping-keping. Setelah mengamati selama beberapa hari, Ji Hao menemukan bahwa apa yang disebut roh suci dunia ini tampaknya memiliki separuh besar dari seluruh tubuh mereka yang berubah menjadi bentuk energi. Selain itu, semakin kuat Roh Kudus, semakin besar persentase tubuhnya dalam bentuk satu jenis energi. Mengubah tubuh mereka menjadi bentuk energi memungkinkan mereka untuk memiliki semua jenis kekuatan besar. Namun demikian, konsekuensi lain dari ini adalah bahwa begitu jenis energi yang berbeda masuk ke dalam tubuh Roh Kudus, itu akan seperti setetes tinta yang menetes ke dalam tangki berisi air jernih. Tinta akan mengubah air jernih menjadi berantakan, melumpuhkan Roh Kudus untuk memurnikan kekuatannya sendiri, dan akhirnya menyebabkan kerusakan besar bagi Roh Kudus. Oleh karena itu, begitu petir 10.000 kutukan dilepaskan, lebih dari 10.000 roh suci terluka parah. Penyihir ilahi klan Tao Wu mengambil kesempatan itu dan meluncurkan gerakannya, mengayunkan tombak panjangnya dan memukul ratusan roh suci menjadi berkeping-keping dalam sekejap mata. Namun, bagi prajurit klan Tao Wu dan klan Qiongqi pemberani yang menerobos masuk, keberuntungan mereka berhenti di sana. Ini adalah dasar dari roh-roh suci itu, dan memiliki pertahanan terkuat. Meskipun para prajurit manusia itu melancarkan serangan mendadak pada mereka dengan formasi sihir pemecah udara kekuatan emas, membunuh lebih dari 2.000 roh suci lainnya yang menjaga tempat ini dengan cepat menyadari apa yang sedang terjadi. Istana sedikit bergetar, dan selanjutnya, di atas istana, bola debu, gunung emas, bola api, bola air, dan pohon raksasa diam-diam muncul di langit. 5 kekuatan alam yang paling dasar muncul di atas istana, setelah itu, aliran cahaya dan bola kegelapan secara bersamaan muncul di tengah 5 kekuatan alam dasar. Sejumlah besar simbol mantra muncul dari udara. Area 1000 mil dalam radius di sekitar istana benar-benar disegel. Setelah itu, para prajurit manusia ganas ini, yang telah membantai roh suci dengan gila-gilaan langsung membeku dan dilumpuhkan untuk bergerak. Tidak hanya prajurit tingkat Magus King, tetapi juga para penyihir ilahi yang berdiri di atas kereta disegel oleh kekuatan formasi sihir. Brengsek! Ji Hao berteriak marah. Ji Hao tidak memiliki hubungan persahabatan dengan klan Qiongqi atau klan Tao Wu, tetapi kedua klan itu tidak pernah menjadi musuh Ji Hao. Selain itu, Ji Hao tahu bahwa prajurit dari klan Qiongqi dan klan Zhou sangat suka berperang, dan dalam perang antara umat manusia dan non-manusia, prajurit gurun barat ini selalu menjadi garda depan yang berani di garis depan. Tindakan mereka menerobos langsung ke tanah suci memang sembrono, tetapi sampai tingkat tertentu, ini membuktikan keberanian dan keinginan mereka untuk bertarung. Istirahat. Melihat para prajurit yang disegel dan dilumpuhkan untuk bergerak, Ji Hao menggertakkan giginya dan mengeluarkan salah satu jimat sihir paling kuat yang diberikan oleh Xuandu, lalu melemparkan jimat itu ke arah formasi sihir yang hebat itu. Hampir 100 roh suci muncul dalam formasi sihir besar. Roh-roh suci ini telah melepaskan getaran kekuatan yang sangat kuat yang dapat melumpuhkan orang untuk bernapas, dan bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, yang membuat Ji Hao merasa sulit untuk dilihat secara langsung. Sebuah roh suci yang tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan yang kuat, membuatnya terlihat seperti matahari kecil, melayang di udara dan tertawa dingin. Dia kemudian sepertinya mengatakan sesuatu, tetapi selanjutnya, jimat giok yang dilemparkan oleh Ji Hao dipukul bersama dengan 49 petir ungu yang ganas. Jimat ini juga dibuat oleh kakak laki-laki Yu Yu sendiri dan memang menakutkan. Meskipun juga ditekan oleh dunia ini, tetap saja, jimat ini melepaskan sekitar 70% kekuatannya. Masing-masing dari 49 petir ungu ini setebal bermil-mil, dan bersama dengan suara yang mengguncang langit, petir menghantam seperti tsunami. Hampir 100, terutama roh suci yang kuat semuanya berteriak, melarikan diri ke arah yang berbeda seperti kelinci yang terkejut. Tapi bagaimana mungkin mereka bisa lari?
Ketika jimat itu dibuang, Ji Hao menggigit ujung lidahnya yang patah dan meludahkan seteguk darah nafas ke stamper langit dan bumi, secara paksa memicu kekuatan stamper langit dan bumi. Udara di sekitarnya membeku saat Ji Hao secara paksa membekukan udara di dalam area radius 1000 mil selama sekitar 1/10 detik. Dalam rentang waktu yang sangat singkat ini, seluruh ruang ini benar-benar disegel. Petir menghantam, dan hampir 100 roh suci yang kuat berteriak dan meratap, tubuh mereka hancur menjadi ribuan bagian. Bola cahaya yang mempesona dan besar hancur dan setengahnya kecil, hampir 100 roh suci langsung berubah menjadi ketiadaan oleh gelombang petir yang dahsyat. Hanya 50 hingga 60 dari mereka yang berhasil bergegas keluar dengan baut listrik yang tersisa melingkar di sekitar tubuh mereka, masuk ke istana dan tidak pernah muncul lagi. Stamper langit dan bumi bergetar intens. Beberapa roh suci yang terluka parah dengan keras memelototi Ji Hao saat mereka melarikan diri ke istana. Ji Hao segera pindah ke kereta kura-kura, setelah itu, dia mendengar ledakan gemuruh saat kereta itu bergetar hebat. Kilauan api besar muncul dari cangkang kura-kura yang tebal. Terlepas dari kekuatan pertahanan yang luar biasa hebat dari kereta kura-kura, suara berderit sebenarnya dihasilkan darinya. Serangan putus asa yang diluncurkan dalam kemarahan dan rasa malu oleh beberapa roh suci hampir mematahkan pertahanan kereta kura-kura. Diikuti oleh ledakan guntur lainnya, sosok dari 5 kekuatan alam dasar, bola cahaya terang dan lingkup kegelapan berantakan. Setelah itu, para prajurit manusia yang disegel itu mendapatkan kembali kebebasan mereka secara bersamaan. Ji Hao mencicipi darah dari tenggorokannya, lalu aliran darah keluar dari mulutnya ke kejauhan. Dia secara paksa memicu stamper langit dan bumi, tetapi roh-roh kudus itu mematahkan penyegelan ketika mereka melarikan diri. Hal ini membuat Ji Hao menderita kekuatan balik besar yang berasal dari stamper. Dia menyandarkan tubuh bagian atasnya keluar dari kereta dan menggeram kasar ke arah prajurit klan Qiongqi dan klan Tao Wu itu, ini adalah basis musuh kita, mundur. Prajurit dari kedua klan menyadari betapa seriusnya situasinya dan sepertinya sudah bersiap untuk mundur. Mereka berubah menjadi aliran kekuatan emas satu demi satu, naik ke langit dan terbang secepat kilat. Adapun Ji Hao, ketika medan perang benar-benar berantakan, dia mengendarai kereta kura-kura, memunculkan aliran cahaya yang kuat dan masuk ke tempat di antara alis Pansi dalam sekejap mata. Bersambung.